Polisi periksa 8 saksi pembunuhan anak politikus PKS Cilegon meliputi pihak keluarga serta tetangga yang tinggal di sekitar kediaman korban. Kesimpulan sementara kejadian ini adalah murni pembunuhan. Polres Cilegon sudah memeriksa 8 saksi terkait pembunuhan Muhammad Axel Harman Miller, anak 9 tahun putra politikus PKS Cilegon Maman Suherman. Kasih Humas Polres Cilegon AKP Sigit Dermawan mengatakan 8 saksi tersebut diantaranya terdiri dari pihak keluarga serta tetangga yang tinggal di sekitar kediaman korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara tidak ada barang-barang milik pemilik rumah yang hilang. Kesimpulan sementara kejadian ini adalah murni pembunuhan. Polisi belum bisa mengungkap motif pelaku dalam melakukan pembunuhan dan masih menyelidiki tanda-tanda pelaku masuk ke dalam rumah. Sebelumnya korban ditemukan ayahnya menderita luka tusuk di sekujur tubuhnya dan langsung dibawa ke rumah sakit di kota Cilegon. Namun nyawa korban tidak bisa terselamatkan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, anak seorang pengusaha sekaligus Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera Kota Cilegon ditemukan tewas di rumahnya dengan 22 luka. Korban diduga merupakan korban pembunuhan. Jenazah Muhammad Axel Putra, bocah laki-laki berusia 9 tahun warga Cilegon, Banten yang ditemukan tewas mengenaskan di dalam rumah mewahnya dimakamkan pada Rabu siang. Korban merupakan anak Haji Maman Suherman, seorang pengusaha konstruksi sekaligus politisi PKS Kota Cilegon. Korban ditemukan meninggal dunia pada Selasa sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Kondisi korban mengenaskan dengan 19 luka tusuk benda tajam dan 3 luka kekerasan benda tumpul. Ya, warga Cilegon, Banten geger dengan peristiwa pembunuhan seorang anak berusia 9 tahun. Korban merupakan anak seorang pengusaha sekaligus politisi. Peristiwa naas terjadi pada seorang anak berusia 9 tahun di Cilegon, Provinsi Banten. Ia ditemukan oleh ayahnya dengan luka tusuk di rumahnya sendiri. Kejadian berawal ketika pukul 14.20 Selasa sore, ayah korban Maman Suherman menerima panggilan telepon dari anak keduanya yang terdengar panik. Usai mendapat telepon, Maman langsung pulang ke rumahnya dan mendapati anaknya Axel telah tengkurap dengan sejumlah luka dan pendarahan. Ia kemudian membawa anaknya ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, namun nyawa anaknya tak tertolong. Korban bernama Muhammad Axel Harman Miller adalah siswa kelas 4 SD Islam Al-Azhar Cilegon, Banten berusia 9 tahun. Sejumlah luka tusuk ditemukan pada tubuh korban. 19 luka akibat benda tajam dan 3 luka akibat benda tumpul yang membuat korban meninggal dunia. Maman Suherman diketahui saat ini aktif sebagai Dewan Pakar di Partai Keadilan Sejahtera Cilegon. Selain itu, ia juga seorang penulis dan pengusaha. Polisi hingga kini masih mencari barang bukti termasuk senjata yang digunakan membunuh korban. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi dan memeriksa rekaman CCTV untuk mengetahui motif peristiwa tragis ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui seperti apa kondisi lokasi kejadian, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Iskandar Nasution di Cilegon, Banten. Selamat sore Iskandar, seperti apa kondisi rumah yang menjadi lokasi pembunuhan Axel saat ini? Ya, selamat sore Ayah, selamat sore pemirsa. Ya, tempat ini saya tepat berada di depan rumah korban yang merupakan anak seorang anak yang memang tidak menjadi korban pembunuhan, begitu dengan luka 19 tusukan dan 3 pukulan benda tumpul. Nah,
dapat saya gambarkan bahwasannya pada sore hari ini suasana rumah masih terdapat banyak bunga, karangan bunga begitu, karena memang orang tua dari korban sendiri merupakan seorang politisi PKS dan beliau juga seorang pengusaha terkenal di daerah ini. Dan bisa saya gambarkan pintu masuk memang saat ini masih tertutup karena memang pihak keluarga sendiri tidak ada di sini. Mereka berada di rumah mereka yang ada rumah berikutnya begitu. Dan saat ini tadi kita saja dapat informasi dari Polres Cilegon sendiri bahwasannya tempat tersiar kabar bahwasannya motif pencurian, motif pembunuhan adalah pencurian di rumah yang cukup mewah ini ya. Ternyata dari hasil penyidikan tidak ada indikasi adanya pencurian dalam rumah tersebut. Kuat dugaan memang ini dilakukan oleh orang yang memang oleh orang yang mungkin saja bisa dikenal oleh korban sendiri. Dan untuk saat ini sudah ada 8 orang yang diperiksa oleh polisi Polres Cilegon sendiri, yakni diantaranya 2 orang pembantu termasuk kerabat keluarga dan orang tua korban sendiri. Demikian Ayah. Ya, Iskandar, tadi Anda katakan tidak ada indikasi pencurian di dalam rumah. Artinya apakah pihak kepolisian sudah mengungkapkan bahwa memang ini adalah kasus pembunuhan? Iya, memang kuat dugaan adanya dugaan pembunuhan di mana korban yang memang pada saat itu tengah bermain gadgetnya seperti itu, namun karena terlihat oleh korban saat melakukan kemunculan dari si pelaku sendiri, sehingga pelaku mungkin juga panik begitu sehingga akhirnya melakukan tindak kekerasan tersebut. Dan saya dapat gambarkan bahwasannya dari penelitian sendiri di lokasi kejadian itu beberapa CCTV memang terlihat rusak. Nah, ini memang rusaknya sudah ada 2 minggu setelah kejadian kasus kekerasan ini terjadi. Demikian saya. Baik, Iskandar, artinya memang pelaku ini kenal begitu ya dengan korban? Ya, ada dugaan seperti itu karena memang korban ini memang sehari-hari memang selalu di rumah. Jadi artinya bisa dikatakan korban hanya orang-orang terdekat saja yang memang dia ketahui, karena memang dari tetangga sendiri juga tidak korban ini jarang bermain dengan teman-teman sini, kecuali memang pada saat tertentu seperti pada saat sholat maghrib dan sholat Jumat. Baik, Iskandar, selanjutnya apakah akan ada olah TKP lanjutan dari pihak kepolisian? Ya, saat ini memang Polres Cilegon terus melakukan identifikasi dan melakukan penyidikan di lokasi kejadian, di mana beberapa alat bukti sudah dikumpulkan begitu, termasuk kemarin juga sempat tim dari Polda Banten mengirimkan anjing pelacak, di mana beberapa titik yang diduga menjadi lokasi aktivitas pelaku ini melakukan kegiatannya sudah teridentifikasi, dan semoga pihak kepolisian Polres Cilegon berhasil mengungkap siapa pelaku dari pembunuhan ini. Baik, kita akan sama-sama tunggu seperti apa update dari pihak kepolisian. Iskandar Nasution, terima kasih atas laporan Anda langsung dari TKP. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan peredaran narkotika yang menjerat terdakwa Ahmad Zoni. JPU menghadirkan 5 saksi dari pihak kepolisian dan pegawai negeri sipil. Terdakwa kasus dugaan peredaran narkotika di dalam rumah tahanan pesinetron Ahmad Zoni hadir dan menjalani sidang tatap muka perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tak hanya Ahmad, 4 terdakwa lainnya turut dihadirkan, yakni Asep bin Sarikin, Ardian Prasetyo bin Ari Ardih, Andi Mualim, Muhammad Rivaldi. Sementara itu, 1 terdakwa lain, Ade Chandra Maulana, mengikuti persidangan secara daring, mengingat Ade tengah menderita penyakit TBC.
Persidangan pagi ini beragendakan mendengarkan keterangan saksi dan dihadirkan jaksa penuntut umum, di mana 5 saksi terdiri dari pihak kepolisian dan pegawai negeri sipil. Pemirsa, polisi membongkar praktik aborsi ilegal di sebuah apartemen di kawasan Jakarta Timur. Dalam kasus ini, polisi tetapkan 7 orang tersangka. Sapamnya, sapam, sini gerak. Dua aja, Bang. Sini dua. Sama kepalanya sama mana? Gandru. Polda Metro Jaya mengungkap praktik aborsi ilegal yang beroperasi di sebuah unit apartemen di kawasan Jakarta Timur. Praktik aborsi ilegal tersebut dipromosikan secara online melalui 2 website. Kegiatan haram ini telah berlangsung sejak tahun 2022 dan telah melayani 361 pasien. Ya, rata-rata yang melakukan aborsi itu adalah yang tidak menginginkan anak tersebut, ya, ataupun hamil luar nikah. Ini rata-rata pasien yang melakukan ataupun yang aborsi di klinik aborsi tersebut. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan 5 orang tersangka. Polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti dan memeriksa beberapa orang saksi. Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Metro Jaya mengungkap praktik aborsi ilegal di sebuah apartemen pemirsa di kawasan Jakarta Timur. Kasubdit Tindak Pidana Tertentu Polda Metro Jaya, Kompol Jericho Lavian Chandra, mengungkap pelaku utama tidak memiliki sertifikasi khusus di bidang kesehatan. Informasi dari masyarakat terkait ada kegiatan mencurigakan di salah satu unit apartemen di Jakarta Timur. Kemudian anggota turun untuk melakukan penyelidikan, di mana pada waktu kami turun ke TKP, kita temukan di sana ada kegiatan illegal abortion atau aborsi yang dilakukan secara ilegal, di mana pelakunya sendiri tidak memiliki sertifikasi di bidang kesehatan atau bukan merupakan tenaga ahli kesehatan. Memang kami menerima laporan aduan dari masyarakat karena ada beberapa penghuni di situ juga dari orang-orang yang di sekitar situ melihat ada keluar masuk perempuan-perempuan muda di salah satu unit apartemen, sehingga anggota kemudian juga turun melakukan penyelidikan, sehingga kita langsung menemukan kegiatan tersebut, Mas. Dalam satu hari dibatasi 3 orang pasien. Apabila sudah terpenuhi sebanyak 3 orang pasien, nanti mereka melakukan janji terhadap pasien-pasien selanjutnya itu pada hari berikutnya. Jadi untuk pelaku utama ini, saudara NS ini yang pasti bukan merupakan seorang tenaga ahli kesehatan, yang bersangkutan hanya lulusan SMA. Kemudian yang bersangkutan pernah bekerja pada salah satu klinik aborsi juga yang kita duga juga klinik aborsi ilegal sebagai asisten. Setelah itu sekarang yang bersangkutan bertindak sebagai eksekutor atau berpura-pura sebagai dokter. Advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis mendesak Polda Metro Jaya segera menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan kepada para tersangka kasus ijazah Jokowi. Pasalnya, penetapan tersangka kasus ini dinilai cacat prosedur. Tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis menanggapi gelar perkara khusus yang dilakukan Polda Metro Jaya terkait kasus ijazah Jokowi Widodo. Penyidik dinilai tak punya wewenang untuk menetapkan keaslian dokumen ijazah Jokowi dalam forum gelar perkara khusus. Penunjukan ijazah Jokowi oleh penyidik sekaligus mengkonfirmasi pernyataan Budi Aris Setiadi yang sebelumnya dianggap menyebarkan informasi tidak benar tentang ijazah Jokowi. Untuk itu mereka menuntut Polda Metro Jaya segera menerbitkan SP3 kepada para tersangka kasus ijazah Joko Widodo. Proses penunjukan bukti ijazah SMA dan S1 Jokowi hanyalah untuk mengkonfirmasi bahwa dokumen tersebut benar ada dan telah disita oleh penyidik per 23 Juli 2025. Penunjukan dokumen tersebut sekaligus membongkar kebohongan saudara Budi Aris Setiadi, Ketua Umum Projo, yang mengaku telah ditunjukkan ijazah Jokowi dan diklaim asli saat berkunjung
di kediaman Jokowi di Solo pada tanggal 24 Oktober 2025. Sekarang itu kan untuk mengajak berbagai elemen masyarakat untuk mendesak kepolisian agar dua hal tadi, yaitu melibatkan pihak ketiga dalam proses uji forensik di lab forensiknya Polri, atau yang kedua memberi kebebasan laboratorium forensik lain yang dimiliki oleh lembaga-lembaga lain bisa mengujinya. Itu desak oleh masyarakat, desak oleh rakyat. Ya pemirsa, meskipun ijazah asli telah ditunjukkan oleh penyidik kepada Roy Suryo CS, namun ia tak bergeming dan yakin ada rekayasa pada ijazah yang ditunjukkan. Hal ini pun telah diprediksi kuasa hukum Joko Widodo, Andra Pasaribu, bahwa apa yang timnya berikan selalu dianggap palsu. Dan berikut cuplikan dialognya bersama Davi Pratama. Hal itu sudah bisa kami prediksi ya Mas, dari sebelum bergulirnya masalah ini dan sampai akhirnya kami menempuh jalur hukum, dan memang dari awal kami sudah memutuskan awalnya akan memperlihatkan ijazah ini pada saat persidangan oleh Bapak Joko Widodo. Nah, tapi lantas dalam proses kemarin tiba-tiba untuk menjunjung asas keadilan dan juga terangnya benderang suatu perkara dan proses penyidikan, kemudian disepakati untuk diperlihatkan. Nah, setelah itu pun reaksi dari Pak Roy Suryo, respon Burtiva seperti apa sih sudah bisa kami produksi, karena apapun yang kami tunjukkan dia akan pasti akan bilang itu palsu. Sudah dilakukan sita dan sudah ada penetapan pengadilannya kemarin itu. Jadi memang barang itu sudah ada di penyidik, kalau saya nggak salah, saya lupa ya, dari tanggal 23, kemudian surat penetapannya kalau nggak salah keluarnya di tanggal 26 Juli itu udah disita itu, Mas. Salah satu tersangka dalam kasus ijazah Joko Widodo, Dr. Tiva, menyebut bahwa gelar perkara khusus dilakukan oleh Polda Metro Jaya sebagai bentuk loyalitas terhadap Jokowi. Namun hal itu dibantah oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso yang menyatakan gelar perkara khusus terjadi karena permintaan Roy Suryo CS. Berikut cuplikan program Rakyat Bersuara yang dipandu oleh Aiman Wicaksono. Gelar perkara khusus kemarin tidak berarti apa-apa bagi soal hukum. Itu kemarin adalah ujian loyalitas yang diberikan oleh Pak Joko Widodo kepada kepolisian. Apakah polisi masih loyal kepada beliau, mengikuti apa mau beliau? Sekedar itu. Panjang 11 jam, 12 jam. Hanya untuk sekedar melakukan pengujian loyalitas. Apakah kepolisian masih loyal kepada saya? Sekedar itu aja. Nothing, nggak ada apa-apanya kemarin. Ya. Tapi saya tahu yang namanya gelar perkara khusus itu ya akan selalu dimulai dari pihak yang merasa keberatan atas hasil kerja polisi. Ya. Kalau tidak ada pihak yang berkeberatan, tidak akan ada gelar perkara khusus. Ya, oh, bukan begitu Pak. Saya potong. Ya sudah, ini dengar dulu. Saya potong. Kemudian indikatornya. Saya potong ya. Kemarin. Dr. Tiva, saya harus luruskan. Saya potong. Yang disampaikan Pak Sugeng itu udah benar. Tidak mungkin ada gelar perkara khusus hukum, kalau tidak ada pendumas. Tahu gitu loh ya. Ini saya lihat dokter ini seorang yang intelek. Tapi kalau Anda juga masuk wilayah kamar keahlian orang lain, jangan kemudian membuat kesimpulan-kesimpulan yang menyesatkan. Ya, Pak, di sini saya itu pelaku ya. Saya pelaku. Pelaku saya sebagai saksi, saya sebagai pelaku saksi, saya sebagai terlapor, dan saya sekarang sebagai tersangka. Anda tidak tahu hukum. Kalau Anda tahu hukum, Anda tidak hadir di gelar perkara khusus. Jadi tersangka. Anda hadir nggak di gelar perkara khusus? Anda hadir, saya jawab. cuma mau menganalisis soal yang namanya program gelar perkara khusus. Nggak perlu saya hadir. Ya pemirsa, sebelumnya Polda Metro Jaya menunjukkan ijazah milik Joko Widodo ke Roy Suryo CS dalam gelar perkara khusus. Namun Roy Suryo tetap bergeming dan meyakini dalam rekayasa dalam ijazah tersebut. Drama kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo tetap berlanjut. Meskipun ijazah asli telah ditunjukkan oleh penyidik kepada Roy Suryo CS, namun ia tak bergeming dan yakin ada rekayasa pada ijazah yang ditunjukkan. Roy Suryo menilai ijazah Joko Widodo yang ditunjukkan polisi pada gelar perkara khusus berbeda format dengan ijazah yang terbit pada tahun 1985 dari UGM. Jadi insya Allah
hasil dari kami tentang 99,9% palsu itu tidak berubah, tidak bergeser 1 mili pun. Ya, bahkan sampai the last minute kami akhirnya sama seperti klaster 1 tadi dipertunjukkan sebuah barang yang diklaim itu adalah ijazah asli, katanya ijazah analog dari seorang yang namanya Joko Widodo. Saya harus berkata dengan terus terang, saya bukan hanya hobi komputer. Saya adalah seorang tukang potret sejak zaman analog dulu. Saya memotret sejak zaman film seluloid, dan saya bukan hanya bekerja di lapangan sebagai tukang foto. Saya adalah orang yang juga bekerja di kamar gelap. Jadi saya mengerti bagaimana komposisi kalau misalnya kita pakai fixer, kita pakai pengembang, film itu dicuci, kemudian dicetak, kemudian kertas film apa, dan untuk pas foto yang tertempel di barang yang disebut ijazah itu, saya dengan lantang dan tegas mengatakan saya sangat ragu bahwa itu usia sudah lebih dari 40 tahun. Terlalu tajam, terlalu baru barang itu sebagai sebuah foto yang dicetak dengan kertas foto di tahun 80-an. Di sisi lain, kubu Jokowi berharap gelar perkara khusus yang telah dilakukan bisa memenuhi keraguan kubu Roy Suryo. Apalagi, ijazah Jokowi sudah ditunjukkan dalam gelar perkara khusus. Highlight dari gelar perkara tersebut sebenarnya adalah telah ditunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kepada peserta gelar, khususnya para tersangka dan kuasa hukumnya. Jadi ini yang patut mungkin kita highlight juga, bahwa semua pertanyaan yang mungkin mereka punya selama ini telah terjawab secara clear. Sudah dilihat semua ijazahnya, dari ijazah SMA dan juga ijazah kuliah S1 Pak Jokowi. Jadi saya rasa tidak perlu ada lagi keraguan apapun ataupun kesulitan mengenai penyidikan perkara ini. Sehingga harapan kami, penyidikan akan jauh lebih mudah dilakukan, sehingga ini dapat segera dilimpahkan dan akan dilakukan pemeriksaan di persidangan nantinya. Tak puas dengan ijazah yang ditunjukkan, kubu Roy Suryo menuntut verifikasi dilakukan untuk menguji keaslian ijazah Joko Widodo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aktivis BNI Parapat melaporkan Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan dan pengamat teknologi informasi Universitas Gadjah Mada Joshua Sinambela ke Polda Metro Jaya. Laporan itu terkait dugaan kebohongan publik scan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. BNI mengatakan dasar pelaporan itu karena Andi Azwan dan Joshua Sinambela diduga telah melakukan kebohongan publik dan menyesatkan, sebab ia menyebarkan hasil scan yang diklaim sebagai ijazah Jokowi. Namun BNI menuturkan laporan itu ditolak pihak Polda Metro Jaya dengan pertimbangan tidak ada ijazah Jokowi yang autentik sebagai pembanding. Kami kesini pun atas arahan dari Direskrimum Polda Metro kepada tim kuasa hukum Pak Roy Suryo untuk kembali melapor di SPKT. Nah, itu semua sudah kita utarakan. Tetapi ya begitu yang kami dapatkan, bahwa penyidik Polda Metro memakai asumsi kacamata kuda. Dia tetap berasumsi bahwa proses hukum masih berjalan. Jadi tidak bisa diterima laporan, dan kedua bahwa tidak ada otentik ijazah. Sidang sengketa informasi ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo kembali digelar. Dalam persidangan, pemirsa, pemohon Penatua Silalahi meminta Komisi Informasi Pusat menghadirkan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. Penatua beralasan memiliki banyak pertanyaan yang hendak diajukan ke Sekda Jakarta. Namun permintaan ini ditolak oleh Majelis Komisi Informasi Pusat. Ketua Majelis beralasan memanggil saksi atau ahli harus didasari kebutuhan sidang. Saya juga ingin bertanya dengan Sekda ya, yang melakukan kegiatan seremoni pelantikan gubernur, seharusnya mereka juga menyimpan arsip-arsip. Mereka harus tahu siapa yang mau dilantik ini. Jangan langsung lepas tangan saja, seakan-akan melantik saja, tidak tahu orang yang dilantik siapa, ijazahnya bagaimana. Seharusnya kan Sekda itu kan berpikir kritis. Sebelum mengeluarkan budget APBD untuk melantik gubernur, dia harus menciptakan arsip pribadi gubernur yang akan dilantik.
Sementara itu, pakar psikologi forensik Reza Indragiri menilai kasus ijazah Jokowi akan masuk ke pengadilan. Reza meminta adanya uji tandingan saintifik untuk meneliti keaslian ijazah Jokowi di persidangan sebagai bentuk keadilan hukum. Saya tentu berharap di ruang sidang nanti akan diberikan fairness ke barang bukti atau ke objek perkara. Penyidik, jaksa sudah melakukan uji forensik, maka agar ada fairness di situ, sepatutnya terdakwa pun diberikan kesempatan untuk melakukan cross examination atau uji tanding terhadap barang bukti atau objek perkara itu. Walaupun statusnya terdakwa misalnya. Tepat. Belajar dari kasus O.J. Simpson tadi, ternyata ada fairness untuk kedua belah pihak. Semangat kok. Presiden Prabowo Subianto meninjau posko pengungsi dan pembangunan hunian sementara di Desa Salareh Aya, Palembayan, Agam, Sumatera Barat, Kamis pagi. Menurut Prabowo, masyarakat Agam maupun korban bencana Sumatera lainnya tidak berjuang sendiri. Pemerintah pusat bersama masyarakat Indonesia terus berupaya membantu meringankan beban korban bencana Sumatera. Presiden meyakini cobaan tersebut dapat diatasi bersama-sama. Pemerintah tengah mendirikan hunian sementara untuk masyarakat Agam. Pembangunan hunian sementara tersebut ditargetkan selesai selama 1 bulan ke depan agar pengungsi tidak lagi tinggal di tenda. Kemudian setelah itu akan dibangun hunian tetap seluas 70 meter persegi. Presiden Prabowo Subianto juga meninjau pembangunan jembatan di Padang Pariaman. Prabowo mencoba sendiri jembatan yang masih dalam proses pembangunan tersebut. Sesekali ia berhenti dan berdiskusi dengan pejabat setempat. Prabowo juga sempat menyapa masyarakat yang berada di ujung jembatan. Setibanya di ujung jembatan, Prabowo menyapa masyarakat. Ia menyalami sejumlah masyarakat di sana. Di lokasi berikutnya, Prabowo meninjau pembangunan jalan di tanah datar. Prabowo melihat blueprint jalan yang sedang dibangun. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mencicipi hidangan di dapur umum posko pengungsian bencana di Kayu Pasak, Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Prabowo menikmati nasi goreng dan telur ceplok yang saat itu tengah disiapkan untuk pengungsi. Setelah menemui masyarakat terdampak banjir bandang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Prabowo meninjau dapur umum. Tinjauan itu dilakukan bersama dengan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Saat itu, Presiden melihat langsung proses memasak makanan yang dilakukan petugas posko untuk para pengungsi. Prabowo kemudian disuguhkan sepiring nasi goreng lengkap dengan telur ceplok yang langsung disantap oleh Presiden. Nasi goreng karena saya yang datang ya? Ya. Cukup. Nanti pagi. Lumayan, enak. Tahu saya belum makan pagi. Siap. Presiden sangat menikmati nasi goreng yang dihidangkan sambil menyampaikan apresiasinya pada prajurit TNI dan masyarakat yang telah bergotong royong memasak dan membantu kebutuhan korban bencana di Sumatera Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Di antara agenda peninjauan penanganan bencana di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pemirsa, suasana hanya terlihat ketika Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya duduk berbincang dengan para emak-emak pengungsi. Di posko pengungsian SD Negeri 05 Kayu Pasak, Palembayan, Letkol Teddy tampak menyimak dengan seksama cerita yang disampaikan para ibu. Mereka menyampaikan berbagai kebutuhan dan keluhan selama berada di pengungsian, mulai dari kondisi tempat tinggal sementara hingga keperluan sehari-hari.
Dengan buku catatan di tangan, Teddy pun menuliskan setiap hal yang diungkapkan emak-emak tersebut. Beberapa emak-emak pun sempat memeluk Teddy sambil menitipkan harapan agar suara mereka sampai dan ditindaklanjuti. Pemirsa, kondisi Kabupaten Agam, Sumatera Barat masih porak-poranda. Pemulihan pasca bencana terus dikebut agar warga bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan berikut jurnalis senior iNews Syafril Nasution menginformasikan. Saya dengan Pak Kombes Lukman dari Brimob Sumbar yang bertanggung jawab untuk membantu masyarakat yang terkena dampak ini. Mungkin bisa ceritakan sedikit Pak, gimana kondisi saat ini? Ya, alhamdulillah kondisi saat ini semakin membaik. Setelah kami satu Polda Sumbar didukung oleh Brimob dan Polda tetangga melaksanakan operasi Aman Nusa 2, yaitu penanggulangan bencana. Di mana tahap pertama kita melakukan operasi SAR, kemudian memasuki tahap kedua juga masih berpanjang operasi SAR, dan selanjutnya sekarang memasuki tahap recovery atau pemulihan rehabilitasi. Masa tanggap darurat ini diperpanjang. Sampai kapan masa tanggap darurat itu? Kalau untuk berdasarkan surat dari Gubernur Sumbar sampai tanggal 31 Desember. Ini saya juga bersama Buda Fauzi, dia wali nagari, itu adalah lurah di sini. Mungkin bisa ceritakan sedikit bagaimana sekarang jumlah masyarakatnya, berapa 5.000 jiwa ya? Yang meninggal itu 105 jiwa. 105 jiwa, tapi 75 masih dinyatakan hilang ya? Untuk masyarakat lebih kurang 5.000 jiwa, dan untuk yang meninggal masuk data hari ini khusus nagari kami aja, desa kami itu 105, dan yang sudah ditemukan 75, sisanya masih dalam pencarian Pak. Bisa dilihat ini adalah rumah-rumah, tadi rumah padat rumah, tapi sekarang sudah menjadi lumpur, setelah lumpur hilang semua. Kejadian pada jam 5 sore. Bisa dilihat sekali, padahal ini ketinggiannya cukup tinggi, berapa dari ketinggian daerah ini dari permukaan laut? Ada cukup tinggi Pak, memang jauh dari laut. Jadi airnya itu dari gunung itu seperti tsunami juga Pak, tapi dari gunung, posisinya dari lereng bukit itu Pak sampai ke bawah. Baik. Ya, saya laporkan dari Palambayan, Kecamatan Palambayan, Agam, ke Kabupaten Agam. Pemirsa, viral di media sosial, warga mengibarkan bendera putih di Aceh dan meminta bantuan internasional. Gubernur Aceh Muzakir Manaf pun menanggapi bahwa bendera putih berkibar bukan sebagai tanda menyerah, melainkan sebagai simbol solidaritas ingin dibantu sekaligus mencari perhatian dari luar negeri dan dalam negeri. Untuk dibantu oleh dunia internasional, kami sudah mengibarkan bendera putih dengan bermakna kami sudah menyerah tentang hal tsunami ini. Viral di media sosial, seorang pria mengibarkan bendera putih di atas jembatan di Aceh. Dalam video berdurasi 1 menit ini, seorang pria menyatakan menyerah atas bencana yang terjadi. Dalam narasinya juga menjelaskan siap menerima bantuan internasional. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau sering disapa Mualem pun memberikan tanggapan terhadap fenomena berkibarnya bendera putih di sebagian wilayah Aceh. Mualem menilai berkibarnya bendera putih di Aceh memiliki berbagai macam arti, seperti sebagai solidaritas, rasa simpatisan, dan rasa ingin dibantu. Hal ini juga dinilai sebagai cara untuk mencari perhatian orang lain, baik luar negeri maupun dalam negeri. Ya, kalau bendera putih, kalau kita artikan semua masuk. Menurut kacamata saya ya, sebagai solidarity, sebagai rasa simpatisan dan rasa ingin dibantu, ya seperti itu. Kemana kita arah? Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi warga Aceh yang siap menerima bantuan internasional. Menurut Tito, pihaknya akan melihat dulu bantuan yang dibutuhkan masyarakat terdampak bencana. Minta apa dulu gitu? Minta tolong Pak, assistance Pak. Urusan tolongnya untuk apa? Ada dana, bantuan apa? Rehabilitasi dan rehabilitasi. Hah? Konseling kan? Rehabilitasi Pak, rehabilitasi. Kalau konseling ya banyak kita mampu. Tapi kalau pemerintah daerah mengajukan itu tidak apa-apa ya Pak? Tapi
ini apakah diperbolehkan Pak kepala daerah meminta bantuan kepada PBB dan luar negeri Pak? Nanti kita lagi. Tapi artinya di luar kewenangan atau di luar izin? Apa itu diperbolehkan? Menurut warga, pemasangan bendera putih di sejumlah titik di Aceh ini telah berlangsung selama 1 minggu. Bendera putih ini sengaja dipasang sebagai bentuk kekecewaan warga atas lambannya penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Aceh selama 3 pekan. Tim Liputan iNews melaporkan. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menyebabkan ruas Jalan Nasional Bak-Bagan Kiara 2 ambles sedalam 5 meter. Akses wisata Geopark Ciletuh putus total. Bak-Bagan Kiara 2, tepatnya di Kampung Cimapang, telah terjadi tanah ataupun jalan ambles. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menyebabkan ruas Jalan Nasional Bak-Bagan Kiara 2 ambles sedalam 5 meter. Detik-detik amblesnya jalan terjadi sangat cepat. Sebuah truk box bermuatan sembako yang tengah melintas ikut terjebak di tengah retakan jalan. Insiden yang terjadi di Desa Loji, Kecamatan Simpanan ini mengakibatkan akses utama menuju wilayah Pajampangan dan kawasan wisata Geopark Ciletuh putus total. Betul, kalau kita lihat di lokasi kontur jalannya seperti itu, tidak bisa dilewati kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Kerusakan jalan diperkirakan mencapai panjang 50 meter dengan kedalaman ambles sekitar 5 meter. Kondisi ini membuat kendaraan roda 4 sama sekali tidak bisa melintas, baik dari arah Bak-Bagan maupun arah sebaliknya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memberikan apresiasi kepada 150 mitra dari sejumlah instansi yang sudah membantu pengusaha mikro tanda air naik kelas. Langkah ini sebagai bukti adanya kolaborasi pemangku kepentingan dalam memajukan UMKM nasional. Bertajuk Anugerah Mitra Usaha Mikro 2025, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM Maman Abdurrahman memberikan secara langsung sejumlah penghargaan kepada 150 mitra usaha mikro, baik dari lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan dan penjaminan, asosiasi hingga perguruan tinggi. Langkah ini dilakukan sebagai bukti kolaborasi yang semakin baik seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pemberdayaan usaha mikro selama 1 tahun terakhir. Terlebih lagi dalam memberdayakan usaha mikro, pemerintah juga melakukan berbagai langkah, mulai dari percepatan formalisasi dan legalitas usaha, peningkatan akses pembiayaan yang lebih inklusif, pelatihan dan pendampingan usaha yang berkelanjutan, serta mendorong kemitraan agar UMKM dapat terintegrasi dalam rantai pasok industri. Perdana Kementerian UMKM, ya kita ingin memberikan apresiasi lah kepada semua institusi atau mitra-mitra yang selama kurang lebih 1 tahun ini yang kita anggap dan kita nilai memiliki komitmen serta kontribusi dalam rangka untuk membangun, membesarkan, mengembangkan atau memberdayakan usaha mikro di seluruh Indonesia. Jadi tadi ada berbagai macam institusi-institusi yang kita berikan apresiasi lah. Ya ini kan artinya effort beliau, institusi-institusi ini ada kurang lebih sekitar 150-an institusi, dan kita berikan apresiasi penganugerahan award kepada mereka-mereka. Komitmen pemerintah terhadap peningkatan pengusaha UMKM juga semakin terlihat dalam alokasi kredit usaha rakyat. Pemerintah meningkatkan platform KUR dari sebelumnya 286 triliun menjadi 320 triliun rupiah pada tahun 2026 mendatang. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, iNews melaporkan. Polisi periksa 8 saksi pembunuhan anak politikus PKS Cilegon, meliputi pihak keluarga serta tetangga yang tinggal di sekitar kediaman korban. Kesimpulan sementara kejadian ini adalah murni pembunuhan. Polres Cilegon sudah memeriksa 8 saksi terkait pembunuhan Muhammad Axel Harman Miller, anak 9 tahun putra politikus PKS Cilegon Maman Suherman.
Kasih Humas Polres Cilegon AKP Sigit Dermawan mengatakan 8 saksi tersebut diantaranya terdiri dari pihak keluarga serta tetangga yang tinggal di sekitar kediaman korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara tidak ada barang-barang milik pemilik rumah yang hilang. Kesimpulan sementara kejadian ini adalah murni pembunuhan. Polisi belum bisa mengungkap motif pelaku dalam melakukan pembunuhan dan masih menyelidiki tanda-tanda pelaku masuk ke dalam rumah. Sebelumnya, korban ditemukan ayahnya menderita luka tusuk di sekujur tubuhnya dan langsung dibawa ke rumah sakit di kota Cilegon. Namun nyawa korban tidak bisa terselamatkan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Warga Cilegon, Banten, pemirsa geger dengan peristiwa pembunuhan seorang anak berusia 9 tahun. Korban merupakan anak seorang pengusaha sekaligus politisi. Peristiwa naas terjadi pada seorang anak berusia 9 tahun di Cilegon, Provinsi Banten. Ia ditemukan oleh ayahnya dengan luka tusuk di rumahnya sendiri. Kejadian berawal ketika pukul 14.20 Selasa sore, ayah korban Maman Suherman menerima panggilan telepon dari anak keduanya yang terdengar panik. Usai mendapat telepon, Maman langsung pulang ke rumahnya dan mendapati anaknya Axel telah tengkurap dengan sejumlah luka dan pendarahan. Ia kemudian membawa anaknya ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, namun nyawa anaknya tak tertolong. Korban bernama Muhammad Axel Harman Miller adalah siswa kelas 4 SD Islam Al-Azhar Cilegon, Banten berusia 9 tahun. Sejumlah luka tusuk ditemukan pada tubuh korban. 19 luka akibat benda tajam dan 3 luka akibat benda tumpul yang membuat korban meninggal dunia. Maman Suherman diketahui saat ini aktif sebagai Dewan Pakar di Partai Keadilan Sejahtera Cilegon. Selain itu, ia juga seorang penulis dan pengusaha. Polisi hingga kini masih mencari barang bukti termasuk senjata yang digunakan membunuh korban. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi dan memeriksa rekaman CCTV untuk mengetahui motif peristiwa tragis ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Polisi membongkar praktik aborsi ilegal di sebuah apartemen di kawasan Jakarta Timur. Dalam kasus ini, polisi tetapkan 7 orang tersangka. Sapamnya, sapam, ini gerak. Dua aja, Bang. Ini dua. Sama kepalanya sama mana? Dandru. Polda Metro Jaya mengungkap praktik aborsi ilegal yang beroperasi di sebuah unit apartemen di kawasan Jakarta Timur. Praktik aborsi ilegal tersebut dipromosikan secara online melalui 2 website. Kegiatan haram ini telah berlangsung sejak tahun 2022 dan telah melayani 361 pasien. Ya, rata-rata yang melakukan aborsi itu adalah yang tidak menginginkan anak tersebut, ya, ataupun hamil luar nikah. Ini rata-rata pasien yang melakukan ataupun yang aborsi di klinik aborsi tersebut. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan 5 orang tersangka. Polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti dan memeriksa beberapa orang saksi. Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Metro Jaya mengungkap praktik aborsi ilegal di sebuah apartemen di kawasan Jakarta Timur. Kasubdit Tindak Pidana Tertentu Polda Metro Jaya, Kompol Jericho Lavian Chandra, mengungkap pelaku utama tidak memiliki sertifikasi khusus di bidang kesehatan. Informasi dari masyarakat terkait ada kegiatan mencurigakan di salah satu unit apartemen di Jakarta Timur. Kemudian anggota turun untuk melakukan penyelidikan, di mana pada waktu kami turun ke TKP, kita temukan di sana ada kegiatan illegal abortion atau aborsi yang dilakukan secara ilegal, di mana pelakunya sendiri tidak memiliki sertifikasi di bidang kesehatan atau bukan merupakan tenaga ahli kesehatan. Memang kami menerima laporan aduan dari masyarakat karena ada beberapa
penghuni di situ juga dari orang-orang yang di sekitar situ melihat ada keluar masuk perempuan-perempuan muda di salah satu unit apartemen, sehingga anggota kemudian juga turun melakukan penyelidikan, sehingga kita langsung menemukan kegiatan tersebut, Mas. Dalam satu hari dibatasi 3 orang pasien. Apabila sudah terpenuhi sebanyak 3 orang pasien, nanti mereka melakukan janji terhadap pasien-pasien selanjutnya itu pada hari berikutnya. Jadi untuk pelaku utama ini, saudara NS ini yang pasti bukan merupakan seorang tenaga ahli kesehatan, yang bersangkutan hanya lulusan SMA, kemudian yang bersangkutan pernah bekerja pada salah satu klinik aborsi juga, yang kita duga juga klinik aborsi ilegal sebagai asisten. Setelah itu sekarang yang bersangkutan bertindak sebagai eksekutor atau berpura-pura sebagai dokter. Pemirsa, Provinsi Lampung terus menunjukkan progres signifikan dalam sejumlah program prioritas nasional tahun 2025. Mulai dari program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi merah putih, hingga pembangunan infrastruktur jalan. Lampung mengukuhkan diri sebagai salah satu provinsi dengan akselerasi tercepat di Indonesia. Per Desember 2025, program makan bergizi gratis di Lampung mencatatkan lonjakan progres. Lebih dari 1,5 juta penerima manfaat terdiri dari siswa, balita, ibu hamil, dan menyusui telah terlayani. Sebanyak 34 satuan pemenuhan pelayanan gizi telah beroperasi, membuat Lampung mampu menjangkau 86% target penerima manfaat. Di bidang pendidikan, program sekolah rakyat sudah berjalan di 3 lokasi rintisan, yaitu SMA di Lampung Selatan, serta SD SMP terintegrasi di Bandar Lampung dan Lampung Timur. Tak hanya itu, pemerintah Provinsi Lampung mulai membangun gedung permanen seluas 10 hektar di Kota Baru, Lampung Selatan. Lampung juga menjadi salah satu provinsi dengan akselerasi tercepat dalam program Koperasi Merah Putih. Hingga pertengahan 2025 sudah terbentuk sekitar 2.400 koperasi atau 77% dari target, menjadikannya salah satu yang tertinggi di Indonesia. Progres fisik seperti pembangunan gudang dan gerai terus berjalan di ribuan titik. Di sektor infrastruktur, Dinas Bina Marga Lampung melaporkan 52 paket perbaikan jalan telah rampung hingga November 2025 dari target 63 km jalan yang diperbaiki tahun ini. Catatan positif ini mengantarkan Lampung ke 10 besar provinsi dengan infrastruktur terbaik nasional versi Indeks Daya Saing Daerah 2025. Berbagai capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah Provinsi Lampung dalam mendorong transformasi ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Pemerintah menargetkan seluruh program prioritas nasional di Lampung terimplementasi secara optimal pada 2026. Dari Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Andres Afandi Anyus melaporkan. Pemirsa, prestasi luar biasa ditorehkan tim equestrian Indonesia di SEA Games 2025 Thailand. Kontingen Indonesia sukses meraih juara pertama di nomor equestrian show jumping peregu campuran. Hasil ini menambah pundi-pundi medali emas bagi tanah air. Penampilan memukau tim Indonesia yang terdiri dari Brian Brata Kulon, Raiman Kaunang, Dirga Wira Syaputra, dan Arseri Rizky Belayuda. Mereka tampil dominan di Thai Polo dan Equestrian Club Pattaya Chonburi. Bersaing melawan tim Malaysia dan Singapura, lompatan yang mulus membuat tim equestrian Indonesia ini menjadi juara sekaligus emas pertama untuk cabang olahraga berkuda di SEA Games 2025 Thailand. Ya, ini merupakan prestasi bersejarah bagi cabang olahraga tersebut.
Kontingen Indonesia kembali menambah 4 medali emas di SEA Games 2025. Salah satunya dari cabang pencaksilat melalui Safira Dwi Melani yang sukses mempertahankan gelar juara. Lalu apa yang menjadi motivasi Safira hingga menjadi juara berturut-turut? Pemirsa, berikut laporan jurnalis Yasmina Tania dan juru kamera JB Jasin langsung dari Bangkok, Thailand. Pemirsa, tambahan 4 medali emas kembali diraih oleh kontingen Indonesia, khususnya dari cabang olahraga pencaksilat hari ini. Yang mana saya sudah bersama dengan salah satu atlet pencaksilat kebanggaan Indonesia yang hari ini mendapatkan 1 medali emas. Ada Safira Dwi Melani di sini. Safira, selamat untuk medali emas ya. Seperti apa perasaannya usai mendapatkan medali ini? Terima kasih ya, perasaannya sangat bangga pastinya. Ini mempertahankan gelar juara saya dari emas SEA Games sebelumnya tahun 2023 dan alhamdulillah saya mendapatkan emas lagi di tahun 2025. Menurut Safira sendiri, momen apa sih yang paling menentukan kemenangan saat pertandingan tadi? Mungkin momen gimana saya bisa mempertahankan nilai ya, karena saya ada sedikit kendala di kaki saya tadinya, ada cedera dikit dan alhamdulillah saya bisa menanganinya. Terkait dengan strategi yang sudah dipersiapkan oleh pelatih sehingga Safira dapat meraih kemenangan hari ini, apa saja? Kalau dari pelatih mungkin dari diri saya sendiri, karena alhamdulillah track recordnya sudah bagus dari persiapan awal sampai akhir. Terima kasih banyak Safira atas waktunya, semoga sukses selalu ke depannya ya. Ya, pemirsa, itulah tadi wawancara kami dengan salah satu atlet pencaksilat kebanggaan Indonesia, Safira Dwi Melani, yang mendapatkan 1 medali emas hari ini. Dengan demikian, raihan medali Indonesia bertambah dan diharapkan ini menjadi motivasi juga untuk atlet-atlet lainnya yang masih berjuang hingga saat ini untuk meraih kemenangan. Dari Thailand, Yasmina Tania, JB Jasin Ayus melaporkan. Hingga Kamis jam 5 sore waktu Indonesia Barat, pemirsa, Thailand masih memuncaki klasemen sementara SEA Games 2025. Thailand mengoleksi 194 emas, 128 perak, dan 88 perunggu. Sementara Indonesia di posisi 2 dengan 78 emas, 89 perak, dan 101 perunggu. Indonesia ditempel ketat Vietnam di posisi 3 dengan 70 emas, 71 perak, dan 99 perunggu. Indonesia. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Tentara Israel kembali melakukan penyerangan di sejumlah kota di wilayah tepi barat. Aksi ini memicu bentrokan dan menyebabkan sejumlah warga Palestina terluka. Di kota Nablus, sedikitnya 4 warga Palestina dilaporkan terluka akibat penyerangan yang dilakukan oleh militer Israel. Pasukan pendudukan Israel memasuki kawasan permukiman warga dengan melepaskan gas air mata. 1 orang diantaranya mengalami luka serius dan harus dirawat secara intensif. Sementara itu, di kamp pengungsi Nur Shams dekat Tulkarem, pasukan Israel memaksa warga untuk mengosongkan rumah mereka. Nampak pula tentara Israel menahan sejumlah warga Palestina yang berupaya melindungi lingkungan mereka. Pengosongan dilakukan menyusul rencana pemusnahan kamp oleh Israel. Pemirsa, 15 orang tewas, puluhan terluka akibat tabrakan beruntun di jalan tol Delhi-Agra, India Utara. Kecelakaan disebabkan jarak pandang terbatas akibat kabut tebal musim dingin. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam program iNews sore hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Dan pemirsa, update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat, dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni pasti sejuknya. Saya Aya Nufus, pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.
Sejumlah kendaraan rusak parah memadati jalan tol Delhi-Agra di distrik Mathura, Uttar Pradesh setelah 10 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun. Terlihat dari lokasi kejadian memperlihatkan bus dan mobil yang hancur berserakan di sepanjang jalan raya. Kecelakaan ini disebabkan jarak pandang yang terbatas akibat kabut tebal musim dingin. Petugas darurat mengamankan area tersebut dan masih memadamkan api dari kendaraan yang hangus terbakar. इतना गाड़ी लगातार ठुक रही है, वहाँ कोई तो रहना चाहिए। एक के बाद वहाँ रोकने के लिए 8 गाड़ी चल रही हैं, ठुक रही हैं, ठुकने के बाद फिर जलनी, ठुकने के आधे घंटे बाद आग लगा वहाँ, फिर एक बार से जलना शुरू हुआ, पब्लिक भगदड़ मचा। Pihak berwenang melapor ke 15 orang tewas akibat insiden maut ini dan puluhan lainnya dibawa ke Rumah Sakit Sri Baldev untuk mendapatkan perawatan.